Assalamualaikum Ustadz Mursalim. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon informasi Ustadz, larangan untuk kita mengikuti ulama tanpa ilmu atau taklid buta Ustadz. Gimana secara hadis Ustadz? Ya. Baik, Mas Hanan dan Mbak Melna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal arda wa kana Allahu aliman hakimah. Kemarin saya sudah dapat WA tentang minta penjelasan mengikuti ulama tanpa ilmu atau taklid buta. Ini saya bukakan sebuah hadis, dan kebetulan kitab hadis ini ternyata sudah rusak, ini sudah kemakan rayap ya. Kitab kalau tidak dibaca, yang baca rayap. Maka alhamdulillah masih sempat saya bisa salin-salin. Ini ada sebuah hadis tentang mengikuti taklid buta, mengikuti suatu petunjuk dari para orang alim yang sedang melakukan kesalahan atau sedang tergelincir. Hadis di sini dia tidak langsung menyebutkan matannya, tapi menyebutkan perawi-perawinya dengan sanad yang sangat panjang. Kalau saya bacakan terlalu panjang, saya isi matannya saja, saya sampaikan matannya. Ada hadis an Abi Ubaidah an Muhammad ibnu Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama atahawahu an ummati min ba'di salasatu sholih ayat awalu qur'ana ala ghairi ta'wili ayat tabi'u zalatul alim au yudghiru fihim al-mala hatta yatghaw wa yatqaru. Jadi Rasulullah menyampaikan sabdanya bahwa inama atakhwahu ala umati mimba di salah satu sholih. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atau tidak ada lain yang aku khawatirkan atakhwahu ala umati, atas umatku setelah peninggalku nanti, mimba di salah satu sholih. Ada 3 hal. Ayat awalu Quran ala ghairi ta'wil, yaitu banyak nanti umatku mentakwil-takwilkan ayat awalu Quran, ayat-ayat Quran ala ghairi ta'wili, pada takwil bukan yang sebenarnya. Ya, jadi banyak orang mau mengambil satu penyampaian dari Rasulullah tapi sudah dibelokkan berdasarkan keinginannya. Seorang ulama yang dimintai keterangan atau membenarkan keputusan para penguasa, tolong dicarikan hadisnya. Kemudian dapatlah hadis, kemudian dia mentakwil-takwilkan agar sesuai dengan keinginan para penguasa. Ini larangan yang Rasulullah khawatirkan akan terjadi zaman seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dulu. Ayat tabi'u zalatul alim, dan aku khawatirkan kepada umatku itu zalatul alim, banyak mengikuti orang-orang alim. Ya, zalatul alim, mengikuti zalatul alim, ketergelinciran orang-orang alim. Artinya banyak orang-orang alim itu yang salah atau khilaf atau sedang tergelincir. Itu banyak diikuti oleh orang-orang yang Rasulullah khawatirkan akan terjadi pada umatnya setelah sepeninggalnya Rasul. Apakah yang dimaksud itu ada pada zaman sekarang ini? Wallahu alam, tapi ini beliau yang khawatirkan. Kemudian yang ketiga, au yudghiru fihim al-mala hatta yadghaw wa yatqaru. Dan aku mengkhawatirkan ya yudghiru fihim, yaitu orang-orang menampakkan al-mala akan harta hatta yadghaw, sampai berlebih-lebihan, wa yatqaru, dan bersombong-sombong. Jadi ada 3 hal yang beliau khawatirkan. Pertama, banyak umatnya nanti setelah Rasulullah meninggal nanti, itu pertama adalah orang mentakwilkan ayat bukan pada takwil yang sebenarnya. Hanya mengikuti hawa nafsu untuk membenarkan kepentingannya, membenarkan para penguasa yang karena dia menjadi penasehat. Yang kedua, ayat tabau zalatul alim, mengikuti ketergelinciran orang alim. Dan yang ketiga, banyak umatku nanti dia menampakkan hartanya
wayat koru, ya, sampai berlebih-lebihan dan bersombong-sombong. Kemudian Rasulullah mengatakan, wasaun nabi hukum al makhroja min zalik. Maka aku beritahukan jalan keluarnya dari hal tersebut. Rasulullah mengatakan, al-mala Qur'ana fa'amalu bimuhkamihi. Tentang harta, ya, tentang Al-Quran, maka amalkanlah yang muhkamnya saja, yang zahir, yang jelas-jelasnya saja. Wa imanu bimutasabih. Imani saja ayat-ayat yang mutasabih, yang butuh penafsiran, yang tidak gamblang, ya diimani saja, tidak usah berdebat sampai kita betul-betul mengetahui atau mendapat petunjuk dari para guru atau dari kitab yang sudah kita dapatkan. Jadi maksudnya amalkan saja yang muhkam, yang jelas saja, misalnya iqamus shalah, iyatuz zakah, kerjakanlah zakat, kemudian berbuat baik, itu laksanakan yang jelas-jelas. Tidak usah bertengkar tentang ayat-ayat yang butuh penjelasan. Misalnya tangan Allah di atas tangan manusia, misalnya. Apa tangan Allah seperti apa? Nah, itu kan butuh penafsiran. Oh, maksudnya adalah kekuasaan Allah, menguasai kekuasaan manusia misalnya. Nah, itu tidak perlu diributkan. Kemudian yang kedua, kita dilarang wa amal alim fatanziru fa'itahu. Maka tentang orang alim, fatanziru fa'itahu. Maka itu orang-orang alim, fatanziru, tunggulah kembalinya, wala tatabi'u zalatahu. Jangan ikuti ketergelincirannya. Jadi kalau ada ulama sedang tergelincir, sedang keliru, sedang khilaf, jangan diikutin khilafnya. Tunggulah sampai dia benar. Misalnya ada seorang ulama yang dia suka minum-minum, suka main judi, bahkan suka hiburan karaoke dan lain sebagainya. Jangan kemudian kita ikuti, nggak apa-apa, itu ulama ini saja nggak apa-apa kok main seperti itu, maka kita nggak apa-apa. Ini tidak boleh, karena tidak selamanya memang ulama itu, kadang-kadang dia benar, kadang-kadang memang dia tergelincir, ya, mengeluarkan fatwa yang salah, misalnya mengatakan bahwa tidak apa-apa, ini dana haji pakai saja untuk infrastruktur misalnya, lantas berdasarkan itu seolah benar. Ini berbahaya sekali, sangat berbahaya. Jadi kalau bisa kita memang mempunyai ulama itu tidak cuma satu saja, ya, untuk pembanding apakah pada saat dia mengeluarkan petunjuk-petunjuk itu benar. Kemudian innamal malu fa inal makhraja minhu. Kemudian tentang malu, tentang harta, inal akhraja minhu syukuron nikmah. Syukuri saja nikmah, ya. Wa adau hakihi, dan laksanakan haknya harta itu. Jadi kalau kita mempunyai harta, kita bersyukur saja dengan melaksanakan kenikmatan-kenikmatan yang diberi oleh Allah dengan cara benar. Jangan kita mendapat harta, kemudian kita syukuran, kita kemudian pesta mabuk-mabuk. Ini tidak boleh. Harus bersyukur ngasih orang miskin, para yatim, dan sebagainya. Dan tentang itu laksanakan saja hak harta. Harta itu punya hak, ya. Jadi kita misalnya harus diwajibkan membayar zakat. Kita punya sekian berapa persen yang harus kita bayarkan minimum. Apakah kita mau menginfak atau sodakoh dan sebagainya. Jadi mungkin petunjuk saya tentang larangan mengikuti secara tanpa ilmu memang betul. Artinya setiap muslim itu wajib mengetahui tentang Islam itu. Dia harus belajar supaya dia tidak hanya mengikuti kesalahan-kesalahan orang-orang alim. Mungkin ada yang lain? Pak, tadi kan di antara 3 disebut, yang pertama adalah ulama yang membela rezim sekarang. Menurut Bapak, ulama yang seperti itu bisa jadi panutan untuk anak muda zaman sekarang gitu? Karena anak muda zaman sekarang itu ulamanya justru ulama-ulama yang muda dan banyaknya tersesat gitu, Pak. Iya, jadi memang ulama itu kalau sudah berkenaan dengan fatwa, maka mereka tidak boleh merasa
benar sendiri, harus bersamaan dengan ulama-ulama yang lain. Maka kita lihat sekarang kan ada namanya ijtima ulama. Jadi bersatunya ulama untuk mempertimbangkan satu hal-hal yang memang wajib diputuskan. Misalnya tadi saya sampaikan seorang ulama yang kebetulan menjadi penguasa atau memang menjadi ulamanya penguasa, dia menyatakan bahwa boleh memakai dana apa itu haji untuk kepentingan infrastruktur misalnya. Itu berbahaya sekali yang seperti kayak gitu. Maka harus dilakukan satu musyawarah antar ulama. Jadi kita tidak boleh mengikuti apalagi sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu kita, kemudian mencari ulama yang kalau ulamanya tidak cocok dengan hawa nafsunya dia, wah nggak mau cari yang ini cocok, itu tidak boleh. Jadi gitu. Semoga kita semua menjadi umat yang terlindungi, dan di Indonesia semoga Allah memberikan perlindungan terhadap orang Islam yang ingin beribadah dengan baik di negerinya, ya. Jangan menjadi orang atau umat yang minoritas di negeri yang mayoritas, yang berusaha para penguasa, para pahlawan dulu merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda kafir, ya, yang tidak mau memperhatikan Islam, dan jangan sampai setelah merdeka juga masih seperti ini keadaannya. Harus terus meningkat dan harus dekat dengan Allah. Insya Allah, ya, Allah tidak akan membiarkannya orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya, kemudian dibiarkan dikuasai oleh orang-orang yang tidak berbuat baik kepada Islam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.